ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu yang pertama asuransi, yang kedua anjak piutang, yang ketiga modal ventura, yang keempat dana pensiun. Pertama yaitu mengenai asuransi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa asuransi, dimulai dari pengertian asuransi. Pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuran untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Kemudian ada beberapa jenis-jenis asuransi. Ada dua jenis asuransi. Yang pertama adalah dilihat dari segi fungsinya, kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu asuransi kerugian, kemudian yang kedua asuransi jiwa. Kemudian jenis berikutnya yaitu dilihat dari segi kepemilikannya, dibagi menjadi 4, yaitu asuransi milik pemerintah, asuransi milik swasta nasional, asuransi milik perusahaan asing, dan asuransi milik campuran. Selanjutnya adalah keuntungan dari asuransi. Ada beberapa jenis keuntungan dari asuransi. Yang pertama adalah keuntungan bagi perusahaan asuransi. Ada 3 keuntungan. Yang pertama, keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah. Kemudian yang kedua adalah keuntungan yang dihasilkan dari penyertaan modal di perusahaan lain. Kemudian yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Kemudian keuntungan bagi nasabah. Yang pertama, memberikan rasa aman. Kemudian yang kedua, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Kemudian yang ketiga, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. Kemudian yang keempat, memperoleh penghasilan di mana yang akan datang. Kemudian yang terakhir, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Dilanjutkan dengan prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama adalah insurable interest. Kemudian yang kedua adalah utmost good faith. Yang ketiga adalah indemnity atau ganti rugi. Yang keempat adalah proximate cost. Yang kelima ada subrogation. Yang keenam adalah contribution. Kemudian ada jenis-jenis resiko dari asuransi, yaitu yang pertama resiko murni, kemudian yang kedua adalah resiko spekulatif, yang ketiga adalah resiko individu, yang kemudian dibagi lagi menjadi 3, yaitu resiko pribadi, resiko harta, serta resiko tanggung gugat. Dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama berdasarkan pemberitahuan. Yang pertama ada disclose, yaitu fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang dalam penagihan piutang dengan sepengetahuan debitur. Kemudian yang kedua, undisclosed merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan anjak piutang tanpa sepengetahuan debitur, kecuali jika ada pelanggan terhadap kesepakatan yang telah dibuat atau yang dibuat atau oleh perusahaan anjak piutang mengandung suatu risiko. Kemudian berdasarkan tanggung jawab ada wide recourse dalam hal ini apabila si debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajiban, maka risiko kreditur tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditur dan pihak anjak piutang pengembalian tanggung jawab penagihannya. Kemudian yang kedua ada without
course. Kemudian berdasarkan pelanggan ada full service factoring, ada resource factoring, ada bulk factoring, ada minority factoring, invoice discounting, dan yang terakhir adalah undisclosed factoring. Kemudian berdasarkan wilayah itu terdapat domestic factoring dan international factoring. Kemudian jasa-jasa. Kemudian ada jenis-jenis dana pensiun. Yang pertama dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Kemudian yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPKL. Kemudian ada sistem pembayaran pensiunan. Ada dua jenis pembayaran. Yang pertama program pensiun manfaat pasti PPMP dapat dilakukan dengan cara perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pensiun. Kemudian perhitungannya adalah MP sama dengan VDP dikali MK dikali PDP, atau manfaat pensiun sama dengan faktor penghargaan dalam desimal dikali dengan masa kerja dan dikali dengan penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Kemudian cara yang kedua adalah MP sama dengan FPE atau MK dikali dengan PD, di mana manfaat pensiun sama dengan faktor penghargaan dalam persentase dikali dengan masa kerja dan dikalikan dengan penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan. Kemudian ada yang terakhir, cara yang terakhir adalah IP sama dengan 3 dikali FPE atau dikali PDP, di mana IP merupakan iuran pensiun sama dengan 3 dikalikan dengan 3 faktor penghargaan per tahunan dalam bentuk presentasi, kemudian dikalikan lagi dengan penghasilan dasar pensiun. Dan materi yang ketiga adalah mengenai dana pensiun. Pengertian dari dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berarti yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Adapun juga pengertian pensiun adalah hak bagi seorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dari sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain seperti sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Kemudian ada tujuan dana pensiun, yaitu tujuan penyelenggaraan dan penerimaan dana pensiun dilihat dari 2 atau 3 pihak yang terlibat. Yang pertama adalah memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua agar di mana usaha pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah selesai bekerja di perusahaannya. Kemudian yang ketiga memberikan rasa aman dari segi batin. Kemudian ada jenis-jenis pembiayaan modal ventura, yaitu yang pertama equity financing, yaitu merupakan jenis pembiayaan langsung. Kemudian yang kedua adalah semi equity finansial, yaitu merupakan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini perusahaan modal ventura bersama-sama dengan PPU mendirikan usaha yang baru sama sekali. Kemudian yang keempat, bagi hasil pembiayaan, jenis ini merupakan pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum perseroan terbatas atau PT, namun tidak tertutup
kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT apabila kedua belah pihak saling menginginkan. Kemudian ada sumber-sumber dana dari modal ventura. Yang pertama adalah dari dalam perusahaan. Sumber dana ini diperoleh dari setoran modal dari pemegang saham. Kemudian yang kedua, cadangan laba yang belum terpakai. Kemudian yang ketiga, laba yang ditahan. Kemudian dari luar perusahaan, yang pertama investor baik perorangan maupun industri. Kemudian pinjaman dari dunia perbankan. Kemudian yang ketiga adalah pinjaman dari perusahaan asuransi. Kemudian yang keempat adalah pinjaman dari perusahaan dana pensiun. Tujuan dari pendirian modal ventura yaitu yang pertama untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, di mana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat pengembangan atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, pengembalian kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan mengembalikan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. Kemudian yang keempat adalah kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Kemudian yang kelima, alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama. Kemudian yang keenam adalah membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Kemudian yang ketujuh adalah membantu pendirian perusahaan baru. Kemudian adalah keuntungan yang diperoleh. Yang pertama adalah bagi perusahaan modal ventura adalah memperoleh keuntungan berupa dividen atau penyertaan modalnya dalam bentuk saham. Kemudian yang kedua adalah memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Kemudian yang ketiga adalah memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu. Kemudian yang kedua adalah bagi perusahaan pasangan usaha PPU. Yang pertama, membantu pengembangan modal usaha bagi perusahaan yang mengalami kekurangan modal. Kemudian yang kedua, memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi baru. Kemudian yang ketiga adalah membantu pengembangan usaha melalui pelunasan pasar dan pengembangan usaha baru seperti melalui diversifikasi usaha. Kemudian ada landasan hukum untuk mendirikan modal ventura, yaitu yang pertama adalah keputusan Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua adalah PP nomor 4 tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura. Kemudian yang ketiga, keputusan Menku nomor 227 KMK 01 1994 tanggal 9 Juni 1994 tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1992. Kemudian yang kelima adalah keputusan Menku nomor 1251 KMK 013 1998 tanggal 20 Desember 1998. Penjelasan mengenai modal ventura. Pengertian dari modal ventura yaitu badan usaha yang melakukan suatu pembayaran dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Perbedaan antara bank dengan modal ventura terletak pada jenis kegiatannya. Bank membiayai suatu kegiatan tetapi tidak masuk ke perusahaan yang dibiayainya. Sedangkan modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai. Dengan demikian, kegiatan modal ventura memiliki karakteristik tersendiri, yaitu kegiatan yang dilakukan bersifat
penyertaan langsung, kemudian penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang, kemudian bisnis yang dimasuki merupakan bisnis yang memiliki risiko tinggi, kemudian yang keempat keuntungan yang diperoleh berdasar dari capital gain atau dividen atau bagi hasil tergantung dari penyertaan modal dihitung dari jenis yang diinginkan. Kemudian kegiatan yang lebih banyak dilakukan dalam usaha, pembentukan usaha baru atau pengembangan suatu usaha. Penjelasan berikutnya mengenai anjak piutang. Pengertian dari anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau di luar negeri. Kemudian perusahaan anjak piutang melakukan kegiatan pembiayaan baik secara pembelian, pengelolaan atau pengembalian piutang suatu perusahaan. Kemudian dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan anjak piutang terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis ini dilihat dari kemampuan dan keberagaman dari produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian kegiatan anjak piutang yaitu yang pertama adalah pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Kemudian yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ada kegiatan yang ketiga adalah mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan tersebut dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatannya. Kemudian dalam praktiknya, keuntungan yang diperoleh dari biaya-biaya yang diberikan kepada para nasabahnya terdiri dari yang pertama, jasa penagihan, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya. Kemudian ada biaya administrasi, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditur oleh klien dan besarnya pun tergantung dari kesepakatan yang dibuat bersama. Kemudian pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan tersebut adalah yang pertama, kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau bahkan diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang mengambil alih atau administrasi kredit suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatannya. Kemudian dalam praktiknya, keuntungan yang diperoleh dari biaya-biaya yang diberikan kepada para nasabahnya terdiri dari yang pertama, jasa penagihan, yaitu biaya yang dibebankan oleh perusahaan anjak piutang kepada kliennya. Kemudian ada biaya administrasi, yaitu biaya yang diterima oleh perusahaan anjak piutang setelah melakukan pengelolaan perusahaan kreditur oleh klien dan besarnya pun tergantung dari kesepakatan yang dibuat bersama. Kemudian pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan tersebut adalah yang pertama, kreditur atau klien yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau bahkan diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring, yaitu perusahaan yang mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debitnya. Kemudian yang ketiga, debitur, yaitu nasabah yang mempunyai masalah atau hutang kepada kreditur atau klien untuk
lebih jelasnya transaksi yang terjadi di antara ketiga pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian ada yang pertama, kreditur menyerahkan persoalan piutang kepada perusahaan anjak piutang baik dengan cara memberitahu kepada debitur maupun tidak. Kemudian yang kedua, perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kreditur. Kemudian yang ketiga, debitur membayar kepada perusahaan anjak piutang. Yang keempat, perusahaan anjak piutang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada kreditur sesudah semua persoalan utang piutang diselesaikan. Kemudian fasilitas yang dapat diberikan perusahaan anjak piutang kepada dalam penagihan atau pengelolaan penjualan kreditnya kepada kreditur atau kliennya. Dilihat dari berbagai sisi sebagainya. Dilihat dari beberapa sisi sebagainya. Kemudian jasa-jasa yang bisa diberikan dalam perusahaan anjak piutang, yang pertama adalah jasa pembiayaan atau financing service. Kemudian yang kedua adalah jasa non pembiayaan atau non financing service yang dibagi lagi menjadi 4, yaitu analisis kelayakan suatu kredit, kemudian melakukan administrasi kredit. Kemudian yang ketiga, pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya. Kemudian yang keempat, perlindungan terhadap suatu risiko kredit. Kemudian keuntungan dari anjak piutang ini yaitu yang pertama adalah bagi perusahaan anjak piutang yaitu memperoleh keuntungan berupa fee dan pembiayaan administrasi. Kemudian yang kedua, membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditur dan debitur. Kemudian yang ketiga adalah membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggara kredit. Kemudian yang kedua adalah bagi kreditur atau klien ada 3, yaitu mengurangi risiko kerugian dengan tagihan piutang, kemudian memperbaiki sistem administrasi yang semeraut atau sedang kacau. Kemudian yang ketiga, memperlancar kegiatan usaha dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang. Kreditur dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Kemudian yang ketiga adalah bagi debitur memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara. Ada asas-asas dana pensiun. Yang pertama adalah asas terpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Kemudian yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Kemudian yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Kemudian yang keempat, asas penundaan manfaat. Kemudian yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Penjelasan saya mengenai asuransi, anjak piutang, modal ventura dan dana pensiun. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapkan terima kasih.